terima kasih pertama-tama untuk mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Mudah-mudahan semangat untuk menjadi advokat yang dimulai dari PKPA nanti akan mendapat satu keberkahan. Karena kalau Bapak Ibu mulai hari ini menanamkan di dalam hati bahwa pekerjaan sebagai advokat itu menjadi sebuah profesi, maka itu pekerjaan yang tidak akan ada matinya, karena pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia ini, tapi juga nanti harus kita pertanggungjawabkan di depan Tuhan kita masing-masing. Bahwa hukum acara Mahkamah Konstitusi ini, teman-teman sekalian, ini adalah hukum acara yang baru. Tapi karena transportasinya payah, ya kan, mengumpulkan bahan, maka itu tadi ada satu yang berkaitan dengan PMK ini. Ada PMK yang boleh kita mendaftar secara online. Jadi dari Singkil pun bisa didaftar langsung ke Mahkamah Konstitusi. Tapi dalam 3 hari Anda sudah harus sampai di Mahkamah Konstitusi membawa bukti online tadi. Tunjukkan, nanti akan dia minta hard copy-nya. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Apa langkahnya? Di Mahkamah Konstitusi itu langkah yang pertama, pendaftaran permohonan. Di Mahkamah Konstitusi ada yang berbeda istilah, saudara-saudara. Apa istilahnya? Nggak ada penggugat, nggak ada tergugat, nggak ada pihak terkait. Yang ada apa? Pemohon. Yang ada apa? Termohon. Yang ada apa? Pihak terkait. Ada kodenya. Kalau misalnya dalam setiap surat ada kodenya P, berarti pemohon. Kalau dalam setiap surat kodenya T, berarti termohon. Kalau dalam setiap surat kodenya P sama T, berarti pihak terkait. Kalau dalam hukum tata negara disebut namanya intervensi. Orangnya disebut intervenien. Pihak ketiga yang masuk atau yang memasukkan diri ke dalam satu sengketa orang lain karena dia merasakan akibat langsung dari perkara itu. Contoh misalnya, hari ini pilkada di Aceh Utara. Misalnya calonnya ada 3, ya kan? Ada bapak ini, ada ibu ini, ada ibu ini. Pemilihnya 300.000 suara, ya kan? Bapak ini dapat 150, ibu ini dapat 100, sisanya sama ibu ini. Yang boleh mengajukan keberatan siapa? Yang boleh mengajukan keberatan suara terbanyak kedua. Itulah yang disebut dengan pemohon. Termohonnya siapa? Termohonnya siapa? Termohonnya penyelenggara. Kalau di Medan namanya KPUD, kalau di Aceh namanya KIP. Ya. KIP, Komisi Independen Pemilihan. Namanya. Nah, terus intervensinya siapa? Yang paling kecil. Intervensinya suara terbanyak paling besar. Kenapa dia sebagai intervensi? Karena dia yang akan merasakan akibat putusan itu. Masuk dia sebagai para pihak. Kenapa dia masuk sebagai para pihak? Kalau KIP-nya dikalahkan, putusannya nggak jadi dia jadi wali kota. Makanya dia mempertahankan putusan. Nah, itu nanti ada. Nih. Kemudian jadwal sidang. Ada pemeriksaan pendahuluan atau tim hakim, ada pemeriksaan persidangan, dan ada putusan bersifat pleno. Di Mahkamah Konstitusi itu hanya ada 9 hakim. Hakim panel 1 itu dipegang oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Sidangnya di lantai 2. Ruangnya besar. 1, 2, 3, 4, 6. 6 sekarang layar monitornya besar. 2 meter kali 4 meter.
ruang sidangnya melengkung, kemudian kameranya itu 9 warawiri. Jadi kalau kita agak gelisah, ngantuk, segala macam, itu kelihatan di kamera itu. Nah, semua proses persidangan itu direkam, ada videonya itu. Kalau nanti sidang di Mahkamah Konstitusi, mau nengok kayak mana cemasnya kita waktu sidang, habis sidang usulkan buat permohonan minta video sidangnya. 3 hari kemudian kita akan ditelepon, dia bilang, Pak, video sidangnya mau pakai piringan atau mau kirim soft copy-nya saja. Jangan mau dikirim soft copy-nya, nanti setelah dikirim mereka kirim virus. Itu, jadi nggak bisa lagi. Jadi minta piringannya aja, bisa simpan dimanapun. Kenapa? Karena di MK itu sistem teknologinya, ada orang yang sengaja untuk mengurusi itu. Jadi mereka buat catatannya lebih dari 45 hari, dia hilang sendiri, tapi diisinya virus. Kalau sudah diisinya virus, garis semua, kayak mana kita mau nontonnya? Biar agak lama datang, tapi kita dapat bahannya. Nah, baru tahu. Dan kemudian jadwal sidang ini semua dilakukan secara online jadwalnya. Nanti kalian bisa di smartphone kalian masing-masing, kalian ambil di Play Store, ya kan, MKRI, masukkan, simpan. Nanti yang bisa dilihat di situ jadwal sidang, putusan, sama risalah persidangan. Semua gratis. Nah, kalau misalnya kita bawa perkara ke Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Konstitusi itu pemeriksaan pendahuluan ini kalau misalnya terkait dengan PUU, pengujian undang-undang. Kalau pengujian undang-undang itu ada namanya penasehatan hakim. Segitu kita ajukan permohonan pengujian undang-undang, nanti segitu mau disidang, hakim itu 9-9-nya duduk di depan kita. 9-nya duduk. Kita di depan sidang, dia tanya, saudara pemohon, tolong buka permohonan saudara mulai dari halaman 1. Kita buka. Dia bilang, ini para pihaknya siapa? Kita bilang, para pihaknya calon bupati yang mulia. Oke. Berapa orang? Sekian orang. Surat kuasanya tanggal berapa? Lalu surat kuasa sudah kita kasih. Apa yang mau saya bilang dalam hal ini? Semua dokumen harus ada pertinggalnya sama kita. Jangan sempat, oh ini satu-satunya, ini aslinya. Jangan kasih, fotokopi dulu. Kalau zaman sekarang kan bisa pakai handphone, di cam scanner dulu, biar ada pertinggal. Kalau tidak, nanti pada saat kita dinasehati nggak ada yang mau kita baca. Saya pada saat diberi nasihat, kebetulan 9 hakim konstitusi hadir pada saat itu, dan catatannya pada saat dinasihati jangan membantah. Langsung bilang, siap yang mulia, iya yang mulia, catat semua apa yang dia bilang. Dia bilang sama kita, kuasa pemohon, Anda dikasih waktu 2 hari untuk merapikan permohonan ini. Habis sidang langsung pulang kerjai. Belum 2 hari masukkan balik. Besok jadi catatan sama dia itu. Kita kasih 2 hari, ini 1 hari udah datang dia, berarti kan serius. 5 hari kemudian dia tetapkan lagi hari sidang, dia tengok, loh ini kok semua yang kita kasih masukan sudah dimasukkan. Nah, triknya apa? Hakim konstitusi tadi yang 9 itu semuanya profesor doktor. Semua menulis buku. Ambil bukunya, beli bukunya, semua pemikirannya masukkan di permohonan itu. Kira-kira ada dosen kalian yang bukunya kalian baca, habis itu dia bantah apa isi bukunya? Ada? Kau kuliah di mana? Semarang, Pak. Semarang. Di mana Semarang? UNES. UNES. Ya. Negeri Semarang. Iya, Pak. Siapa dosen yang paling kau gemari di situ? Prof. Martita, Pak. Hah? Prof. Martita. Prof. Martita. Itu tata negara. Iya. Kalau misalnya dibaca bukunya, habis itu ditanyakan sama dia, pernah nggak dibantahnya isi bukunya? Nggak pernah, Pak. Itu senjata pemukul bagi hakim itu.
kalaupun mahal harga bukunya, kalian beli itu. Masukkan di setiap item alasan itu kunci dengan pendapat hakim itu. Segitu dia baca langsung dibantingnya itu. Ya, ini kok semua isi otak kita ditulisnya di sini. Itu sudah mulai itu. Ada pertanyaan besar. Kenapa? Nggak mungkin dia tolak. Hanya saja kita mencocokkan yang dia persoalkan pilkada, yang kita buat pileg kan beda itu. Jadi kalau yang dia bilang pilkada, kita kasih pilkada. Jangan yang kita kasih pileg, nanti dia bantah. Saya belum pikun, belum ada saya tulis begitu katanya. Kalah kita. Nah, ini di pemeriksaan pendahuluan ini, penasehatan tim hakim. Jangan sampai mendongak kalian menengok muka hakim, jangan. Ya, nggak ada yang berani berhadapan betul dengan hakim konstitusi itu. Nih, habis itu baru pemeriksaan panel. Nah, nanti setelah dia kasih nasihat, diserahkan ke panel 1, 2, atau 3. Kalau panel 2 dan 3 sidangnya di lantai 4. Saya baru dapat kabar gedung Kementerian Desa itu mulai tahun ini diambil alih oleh MK. Jadi MK nanti sudah ada 3 gedung. Nomor 6, nomor 7, lupa saya tahu nomor 21 atau berapa di belakang. 3 gedung. Jadi harus hati-hati ditanya, kita mau sidang di gedung yang mana? Nanti kalian asik menunggu di depan, orang udah sidang di atas. Ini soal pemeriksaan pendahuluan. Di pemeriksaan pendahuluan itu apa yang mau dikejar? Pertama, pembacaan permohonan. Yang kedua, pembacaan jawaban. Yang ketiga, penerimaan saksi dan bukti tertulis. Yang keempat, konklusi dan ahli. Ahli dan konklusi. Oke. Ini perubahan setelah ada lahirnya Undang-Undang Nomor 8 2005. Tentang apa ini? Ada putusan MK Nomor 97 2013 menyatakan MK tidak berwenang memeriksa mengadili PHPU. MK itu pernah merajuk. Dia buat putusan sendiri, dia tidak berwenang mengadili perkara PHPU. Lantas kalau pemilu kemana mau diadili? Di Bawaslu misalnya, ya nggak dapat keadilan kita. Orang Bawaslu itu bukan pengadilan. Jadi caranya apa? Lahirlah Perpu nomor 1 2014. Tahun 2015 lahir Undang-Undang nomor 1 2015, perpanjangan dari Perpu ini. Isinya apa? Mengatakan dalam pasal 158 pilkada dan segala macam masuk balik menjadi kewenangannya Mahkamah Konstitusi. Ya, kemudian presiden ini lebih cepat. Presiden ini hanya 40 hari. Maka kemarin persidangan presiden kita itu diputuskan hanya dalam tenggang waktu 14 hari. Nah, di Mahkamah Konstitusi itu jenis putusan itu ada 2. Satu diterima, yang kedua ditolak. Yang diterima itu ada 2. Diterima seluruhnya atau diterima sebagian. Ditolak itu begitu juga. Ditolak karena tidak ada kompetensi, ditolak karena tidak terbukti dalam pokok perkara. Mahkamah Konstitusi itu kan lembaga negara kan Pak. Jika Mahkamah Konstitusi itu bersengketa, contoh Pak, dengan MA gitu Pak. Jadi yang menyelesaikan lembaga sengketanya itu siapa Pak gitu Pak? Karena kan MK sendiri lembaga negara, jadi yang mengadili, menyelesaikan sengketanya itu contoh tadi MK dengan MA, Ya, itu yang menyelesaikan siapa Pak gitu Pak? Terima kasih. ya. Pertanyaannya begini, kira-kira sengketanya itu dalam hal kewenangan apa? Ya semisal kewenangan mengadili gitu Pak. Kewenangan Mengadili. Karena itu kan sering terjadi Pak, salah kamar gitu orang dalam mengadilinya. di mana salah kamarnya? Enggak Pak. Ya semisal tadi kan Kewenangan MK kita buat di situ cuma ada 4. ya PUU, ya kan? SKLN, pembubaran partai politik. Satu lagi tadi apa? PHPU. Nah, kemudian kira-kira kewenangan Mahkamah Agung diadili di Mahkamah Konstitusi begitu. Sehingga kewenangannya itu bertabrakan.
Iya Pak, ya semisal entah ada sengketa yang lain gitu Pak. Iya, sengketa apa kira-kira? Apa sengketanya? Karena sengketanya udah ditutup dengan ampat itu. Apa contoh sengketanya kira-kira? Kita kan nggak boleh berhayal juga, karena kewenangannya sudah dibuat. Pengujian undang-undang, oke, nggak mungkin ke Mahkamah Agung. Yang di Mahkamah Agung itu kan hanya uji materi. Kalau uji materi yang didaftarkan ke MK, nanti yang dilihat itu apabila ada undang-undangnya sedang diuji, uji materinya itu nggak bisa tertunda. Itu dia. Misalnya begini, kayak mana caranya MK sama MA itu nggak terjadi tumpang tindih pekerjaannya? Ada misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH pidana, lagi diuji di Mahkamah Konstitusi. Habis itu ada PP tentang KUHP, diuji di Mahkamah Agung, ya kan? Antara MK sama MA ini connect. Undang-undang mana yang lagi diuji di MK, kalau diajukan pengujian undang-undang di bawahnya di Mahkamah Agung, yang di Mahkamah Agung itu belum boleh diadili, menunggu putusan dari MK. Kalau sudah putus di MK, baru yang di MA itu boleh diadili. Maka kalau dalam konteks kewenangan mengadili nggak akan terjadi berbenturan. Kalau misalnya kewenangannya MA yang berkaitan dengan pengujian atas peraturan di bawah undang-undang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, makanya tadi alat kuncinya apa? Minimal 3 bukti. Bukti permulaan apa yang kita bawa? Misalnya, kalau itu kewenangan MA, kita bawa perda. Segitu dia tengok buktinya, ini bukan kewenangan kami, nggak akan diregister. Kita buat aja pun online, misalnya pendaftarannya kita buat online, dia tengok buktinya dulu. Segitu nggak ada buktinya, nggak dia kasih tanda terima penerimaan berkasnya. Dia tengok dulu buktinya, tiba-tiba perda semua, dia tolak, nggak akan dia terima. Kalaupun misalnya ada satu ajas, ya kan, ada satu ajas yang mengatakan bahwa semua orang harus didengar keterangannya di persidangan, dan ada satu ajas lagi, pengadilan itu tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan kepadanya. Yang setiap perkara yang dia tidak boleh menolak diajukan kepadanya itu terkait dengan perkara yang itu menjadi kewenangannya. Yang bukan kewenangannya nggak akan dia terima, nggak akan diregister. Jadi kalau perkara yang nggak akan diregister, nggak akan terjadi tumpang tindih. Begitu dia. Jadi di MK itu bukan seperti di pengadilan negeri, nggak dia tengok dulu buktinya. Di MK itu buktinya sudah dia lihat 3 minimal buktinya. Baru dia katakan perkara ini siap untuk diregister, masuk namanya di dalam BRPK, Buku Register Perkara Konstitusi. Saya rasa itu. Ada yang lain? Jenis putusan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau yang disampaikan Bapak tadi bahwasannya putusan Mahkamah Konstitusi ada yang diterima dan ada yang ditolak. Ya. Nah, yang kita lihat saat ini ada juga kemarin terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di situ melahirkan putusan inkonstitusional bersyarat. Ya. Di tahun 2021 bahwasannya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 91 garing PUU strip 18 Romawi 2020. Nah, pertanyaannya, kenapa Mahkamah Konstitusi saat ini ada melahirkan jenis-jenis putusan yang baru? Mengapa tidak ditolak demikian, Pak? Itu saja yang ingin saya pertanyakan, Pak. Terima kasih. Putusan yang berkaitan dengan perkara 91 itu artinya perkara itu diterima. Perkara itu diterima, tapi diterimanya sebagian. Kenapa diterima sebagian? Karena ada catatan. Ada catatan yang mau dibuat. Apa yang mau dibuat? Di Mahkamah Konstitusi itu apabila misalnya satu narasi di undang-undang itu dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, itu disebut namanya inkonstitusional. Nah,
Dan penyebutan inkonstitusional itu berarti mengatakan batal prasa atau undang-undang itu. Apa yang disebut dengan prasa? Isi pasal itu. Karena yang di Mahkamah Konstitusi yang boleh digugat itu boleh undang-undang, boleh pasal, boleh ayat, boleh prasa atau katanya saja. Kan begitu. Nah, yang belum saya katakan tadi, di Mahkamah Konstitusi itu ada dua model gugatan. Satu formil, yang kedua materil. Kalau materil itu berkaitan dengan substansi. Kalau formil hanya dalam bentuk pengujian undang-undang, misalnya yang berkaitan dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangannya. Tapi yang saya katakan berjalan setiap saat peraturan itu bisa kita gugat, itu istilahnya secara materil. Ketika kita gugat secara materil, putusan diterima itu jarak diterima seluruhnya, tapi diterima sebagian. Nah, dia katakan yang dinyatakan batal itu namanya inkonstitusional. Baru kemudian inkonstitusionalnya itu sepanjang dimaknai atau sepanjang bersyarat. Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, dia kasih syarat. Syaratnya apa? Dia tidak berlaku mengikat isi pasal itu selama proses yang dia kasih itu misalnya belum dijalankan. Contoh, MK memutuskan misalnya tanggal 1 Januari 2023, ya kan? Dia kasih dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu berapa tahun? Tunda. Gugatan kita kan dia terima, tapi dia katakan dikasih syarat sama MK selama 2 tahun untuk memperbaiki isi undang-undang itu. Maknanya apa? Selama 2 tahun proses perbaikan, undang-undang ini berlaku. Tapi setelah 2 tahun undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku kalau MK tidak memperbaikinya. Maka disebut namanya konstitusional bersyarat. Dan itu bukan putusan baru, itu artinya putusan diterima. Isinya memang begitu, mengatakan tidak konstitusional. Penyebutan tidak konstitusional itu ya karena memang bertentangan dengan konstitusi. Contoh misalnya di Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, alat ujinya apa dia buat? Pasal berapa di Undang-Undang Dasar? Alat ujinya pasal berapa? Selain pasal 28, pasal 28G, terus pasal 28 lagi apa yang dia buat? Kan 4 alat ujinya dia buat itu. Nah, yang dimaksud inkonstitusional itu bertentangan dengan alat uji itu. Kan alat uji di Undang-Undang Dasar itu buat misalnya pasal. Misalnya gini. Oh, orang yang berusia di bawah 18 tahun tidak boleh membuka usaha misalnya. Berarti kan itu bagian dari ekonomi kan? Berarti ada di pasal 33. Berarti kan alat ujinya pasal 33. Nah, dia akan katakan bertentangan secara inkonstitusional dengan itu pasal 33. Bersyarat kalau undang-undangnya itu dirubah selama 2 tahun, sampai perubahan undang-undang itu undang-undangnya berlaku. Tapi setelah dikasih 2 tahun nggak diperbaiki, undang-undang itu dinyatakan batal. Itulah yang disebut dengan inkonstitusional bersyarat itu. Sama seperti PUU nomor 39 itu. PUU nomor 39 itu juga itu diterima sebagian sepanjang dimaknai. Kenapa? Karena itu bagi anggota DPRD provinsi yang mau mencalon pada tahun 2014, tapi partainya nggak lagi menjadi kontestan pemilu tahun 2014, hasil pileg 2009. Ketika pemilu legislatif 2009, banyak partai yang mendapat suara di DPR. Tapi pada saat verifikasi faktual partai untuk 2014, mereka nggak lagi jadi kontestan pemilu. Contohnya hari ini partai apa misalnya? Hari ini Partai Berkarya. Partai Berkarya kan nggak ikut lagi untuk 2024 kan?
Siapa di antara kalian hari ini anggota DPRD dari Partai Berkarya, boleh pindah partai dan tidak perlu mengundurkan diri. Sepanjang dimaknai. Apa sepanjang dimaknai? Dan bersyarat. Syaratnya apa? Partai yang peserta tahun 2019 tidak lagi jadi kontestan di 2024. Tapi kalau dia kontestan 2019, kontestan 2024, nggak boleh dia pindah partai. Kalau dia pindah partai, dia harus mengundurkan diri jadi anggota DPRD. Nah, tengok di putusan PUU 39 tadi. Jadi semua orang berkarya sekarang, ada 200 calegnya, legislatifnya yang duduk se-Indonesia. Dengan adanya putusan PUU 39 tadi, dia pindah partai ke partai yang lain, dia tidak perlu mengundurkan diri. Nah, itulah makna yang disebut dengan bersyarat itu. Syaratnya itu berlaku bagi partai yang tidak lagi jadi kontestan. Tapi kalau bagi partai yang kontestan, syarat itu nggak berlaku. Kira-kira begitu. Oke, yang lain silakan, Pak. Ya, lanjut aja. Terima kasih. Nama saya Supianto. Izin bertanya, Pak. Ya. Sehubungan dengan uji materil. Ya. Uji materil yang diajukan oleh masyarakat yang diwakili oleh kuasa hukum diajukan berkaitan dengan peraturan bupati. Kemudian uji material itu disampaikan kepada institusi. Udah itu apakah jawaban yang disampaikan kepada termohon itu yang saya tanyakan berapa jangka waktunya harus disampaikan jawaban tersebut. Udah itu yang kedua, apakah jawaban itu bisa dikirim melalui via pos atau diantar langsung ke kepaniteraan di Mahkamah Agung. Kemudian yang keempat, bagaimanakah sifat keputusan daripada uji material tersebut? Apakah bersifat misalnya mencabut peraturan bupati ataukah bagaimana? Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, kita memang nggak berbicara uji materi nih, Pak. Kita bicara judicial review. Jadi kalau uji materi itu tidak di MK, tapi di Mahkamah Agung. Hanya saja saya jawab aja gini. Kalau misalnya di Mahkamah Agung, semua agenda acaranya diatur berdasarkan hukum acara. Kalau belum ada hukum acaranya, diatur berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung. Jadi misalnya untuk menjawab mau berapa hari, harus Bapak baca surat edaran Mahkamah Agungnya. Dan kemudian kalau di Mahkamah Agung, itu tidak perlu Bapak kirim. Bapak bisa mengambil inisiasi pengadilan mana yang lebih dekat dari Bapak. Tun, boleh. Jadi ketika kita mau mengajukan keberatan dalam bentuk uji materi, memang seyogianya itu kita daftarkan ke Mahkamah Agung. Tapi karena jauh, COVID segala macam, kalau Bapak di Aceh, daftarkan di Tun Aceh. Nanti Tun Aceh yang mengirimkan ke Mahkamah Agung. Pertanyaannya, soal kapan waktu dan buktinya, itu bedanya Mahkamah Agung sama MK, Pak. Kalau di MK itu limitatif, dia terbentuk dia langsung dia bilang 3 hari. Kalau di Mahkamah Agung menunggu kata hakimnya. Sama kayak di pengadilan negeri, nggak akan ada limitatif. Segitu kita membuat jawaban, dia bilang nanti akan diberitahu. Kalau sempat dia bilang nanti akan diberitahu, berarti kita tinggal menunggu jurusita memberitahu itu kepada kita. Itu satu. Terus kemudian kalau di Mahkamah Agung, Bapak menguji perda, Bapak nggak ketemu dengan lawan Bapak. Nggak ketemu. Bapak cuma masukkan permohonan, besok dijawab orang. Siapa yang menjawab? Termohon. Pertanyaannya, kapan termohon menjawab? Kapan dibutuhkan oleh Mahkamah Agung? Kapan diminta sama Mahkamah Agung? Kenapa? Karena uji materi itu masuk di dalam kamarnya Tun. Kalau di Mahkamah Agung, di kamar Tun, di kamar Tata Usaha Negara, di lantai 4 sebelah timur, sebelah utara.
Jadi kalau masuk kita ke Mahkamah Agung, di lantai dasar itu ada lift sebelah kanan, nanti ada lagi lift sebelah kanan lagi, disuruh kita naik ke lantai 4. 1, 2, pintu ketiga dari kanan, dari lift itu. Nanti dibuat di situ pemberkasan perkara administrasi TUN. Nah, di dalamnya administrasi TUN itu di dalamnya ada uji materi. Nanti kita masukkan di situ di meja paling depan. Dia minta mana permohonannya, mana alat buktinya, tinggalkan di situ. Nanti dia kasih kita nggak sampai surat 1 lembar, Pak. Paling selebar ini. Dia kasih catatan berapa lembar permohonan yang kita bawa, apa saja alat buktinya. Habis itu kita pulang. Sampai putusan, Bapak nggak akan ada lagi komunikasi dengan itu. Sampai putusan. Jadi kita nggak tahu kapan lawan kita menjawab, kita nggak tahu putusannya kapan diputuskan, tapi putusan itu sudah langsung ke kita. Kapan itu? 90 hari sejak kita daftarkan. 90 hari. Jadi bisa saja 60 hari, bisa saja 70 hari, bisa 80 hari. Tapi 90 hari itu sejak terregistrasi. Nah, bedanya dengan di Mahkamah Konstitusi, segitu Bapak mendaftar, Bapak langsung ketemu siapa lawan Bapak, karena lawan Bapak itu berhadapan sama Bapak, sidangnya langsung di peradilan itu. Itu bedanya antara uji materi dengan judicial review. Siapa lawan Bapak nanti kalau misalnya judicial review di Mahkamah Konstitusi? Komisi 3 DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan kemudian menteri terkait. Misalnya menteri terkait itu apa? Misalnya undang-undang tentang perdagangan yang Bapak uji di Mahkamah Konstitusi. Besok anggota DPR sebaris, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, habis itu menteri terkait sebagai pihak termohon di situ. Nah, nanti dibilang pihak terkaitnya siapa dalam hal ini. Kalau misalnya Kementerian Perdagangan yang berhubungan dengan Kementerian Perdagangan, misalnya soal apa? Soal Kadin misalnya, Bapak uji, ya kan? Mau Bapak bubarkan misalnya Kadin. Pihak terkaitnya besok Kadin yang datang. Dalam undang-undang olahraga misalnya yang terkait apa? PSSI misalnya, Bapak bubarkan misalnya organisasi sepak bola. Besok yang datang PSSI. Atau organisasi renang misalnya Bapak bubarkan, besok yang datang Persatuan Renang seluruh Indonesia sebagai pihak terkait. Tapi kenapa termohonnya itu yang datang pemerintah sama DPR, yang bermohon membuat undang-undang itu pemerintah, yang mensahkan DPR? Makanya yang datang itu Komisi 3, karena namanya Komisi Hukum. Jadi mana yang sarjana hukum di Komisi 3 itu, ketemulah kita di situ. Saya seumur-umur saya di situ baru ketemu dengan Ruhut Sitompul waktu persidangan, Saripudin Suding, Ahmad Yani, siapa lagi itu? Ruhut Sitompul, Saripudin Suding, Ahmad Yani tahun 2013. Dia waktu itu masih di Demokrat. Itu. Oh, satu lagi Beni Kaharman dari Demokrat. Pokoknya mereka yang datang, pengacara yang saya kenal itu yang sudah jadi anggota DPR RI pada saat itu yang datang 9 orang. Habis itu baru Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, habis itu pihak terkaitnya datang KPU, Bawaslu di situ. Kenapa? Karena yang mau saya gagas itu pada saat itu mencabut pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 2011. Apa yang saya uji pada saat itu, di pasal itu disebutkan setiap anggota DPRD yang pindah partai politik wajib mengundurkan diri dari anggota DPRD. Karena dia bilang setiap, berarti siapapun kan? Karena setiap. Pertanyaannya, ada orang yang tidak mau mengundurkan diri dari anggota DPRD. Kenapa? Karena partainya nggak lagi jadi kontestan di 2014 pada saat itu. Datanglah orang 11 orang anggota DPRD sama saya, 2 dari Deli Serdang, 2 dari Labura, 2 dari Labusel, sisanya dari Labuhan Batu.
kemudian gugatan terhadap PUU ini namanya, hati-hati ya, gugatan terhadap PUU itu namanya erga omnes. Pernah dengar ajas erga omnes? Siapa namamu? Hah? Pernah dengar ajas erga omnes dalam tata negara? Enggak. Ajas erga omnes itu artinya satu orang warga negara menggugat itu mewakili seluruh warga negara. Jadi kalau ada orang menggugat, biayanya besar, senter-senter aja. Mudah-mudahan jadi. Kenapa? Karena kalau ikut kita menggugat, kita ikut membiayakan. Sama dengan perdata ini. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Itu dia. Maka menggugat di Mahkamah Konstitusi itu biayanya besar. Satu orang yang menggugat, semua terwakili. Namanya erga omnes. Nah, pertanyaannya, apakah perkara yang sudah pernah digugat di Mahkamah Konstitusi boleh digugat lagi nebis in idem? Jadi nggak boleh berkali-kali pasal yang sama digugat. Pasal yang sama hanya boleh digugat satu kali. Maka harus serius nebis in idem. Maka kalau saya pada saat itu berpikir, kenapa? Saya lahir di kampung, besar di kampung, tiba-tiba saya pandai-pandian menggugat undang-undang yang dibuat oleh 560 anggota DPR berkaitan dengan DPR sendiri. Jadi kalaupun disepelekan orang, biarkan aja. Tapi karena disepelekan orang pada saat itu, kita serius. Sehingga putusannya dinyatakan diterima sebagian. Dinyatakan apa? Undang-Undang nomor 2 2011 pasal 16 ayat 3 inkonstitusional kondisional. Nah, dia sebut inkonstitusional kondisional. Apa kondisinya? Sepanjang orang yang anggota DPR yang mau pindah partai politik karena partainya tidak lagi menjadi kontestan di 2014. Partai apa pada saat itu? Kalau di Aceh yang banyak itu namanya partainya PBR. Saya sudah buktikan itu. Maka hari ini ketika ada perkembangan di Mahkamah Konstitusi, saya diundang. Diundang orang itu, Pak Adi Mansar datang, MK mau buat acara ini. Makanya kemarin saya ikut pelatihan itu. Pelatihan apa? Persiapan advokat untuk 2024. Saya yang bahannya nggak saya bawa. Nanti saya kasih sama si Marbun nanti. Ya, nanti diuji Tuhan, Andrea. Iya, betul. Saya pada zaman seusia kalian ini, doa saya itu, ya Tuhan, kalau betul Kau ridho aku ini jadi advokat, kasih aku perkara yang banyak. Itu. Tiba-tiba tahun 2014 itu, saya ini kuasa hukum Partai Golkar untuk Aceh, Sumut, Sumbar, Riau. Di hari yang sama, perkaranya datang 70. Nih saksinya. 70 datang dari 4 provinsi ini. Itu terjadi di mana? Di Mahkamah Konstitusi. Setengah mati saya ngerjainnya. Ini serius nih yang saya bilang. Kalau kalian datang ke kantor, surat kuasa yang ada di dinding itu tanda tangannya Abu Rizal Bakri sama Idrus Marham. Abu Rizal Bakri waktu itu ketua Partai Golkar, Idrus Marham sekjennya. Saya bawa itu kemana-mana, pindah. Kenapa? Berkesan sekali. Itu. Saya bilang inilah doa yang makbul itu dan kemudian menghajar kita. Sidangnya hanya 14 hari, perkaranya 70. Berapa kok sidang satu hari? Jangankan mandi, makan pun nggak sempat. Ya, istri saya, ibu kalian di rumah, dia bilang apa? Bang, abang udah lupa mungkin sama kami. Saya bilang betul. Iya. Saya hari ini pacar dan anak saya, perkara saya yang 70 ini, saya bilang. Marah dia. Iya. Paksa saya bilang, udah kalian beli tiket, kalau rindu datang ke Jakarta. Saya nggak akan pulang sampai perkara ini selesai. Itu baru 70 dari ketua. Datang Yoris bawa perkara, datang ketua Medan bawa perkara, datang ketua Aceh bawa perkara. Kalau ratusan ada. Itulah kalau salah doa itu. Tapi saya syukuri. Kenapa? Karena pada saat itu kita masih muda. Orang sekelas Abu Rizal Bakri sudah percaya. Menjaga kepercayaan itulah yang paling sulit, saudara-saudara sekalian. Itulah yang disebut dengan integritas dan profesional.